Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosi Bella Safitri dengan NIM 196122114 dari kelas manajemen malam 1 ingin menjelaskan mengenai dampak penerapan sistem informasi manajemen bagi perusahaan maupun organisasi. Nah, langsung saja pada pembahasannya. Jadi, dalam perusahaan maupun organisasi, tentunya peran sistem informasi manajemen mendukung penuh dalam terciptanya kelancaran dalam hal perusahaan maupun organisasi. Jadi dengan adanya bantuan sistem informasi manajemen, bisnis akan menjadi lebih mudah menganalisa kinerja dari tahun ke tahun. Nah, jadi semua histori data maupun penyimpanan ataupun perubahan data yang terjadi dalam beberapa periode akan tersimpan ke dalam sistem informasi manajemen ini. Nah, jadi dalam sistem informasi manajemen ini terdapat dampak penerapannya bagi perusahaan maupun organisasi. Nah, seperti meningkatkan efisiensi ataupun efektivitas data secara akurat dan real time. Jadi maksudnya real time ini, jadi datanya itu sesuai dengan waktu penguploadannya atau pengupdatean setiap datanya. Nah, jadi tanpa merubah data-data sebelumnya. Lalu sistem informasi manajemen ini juga memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan dan juga pengarahan kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan ataupun koordinasi. Lalu dampak sistem informasi manajemen bagi perusahaan maupun organisasi juga berpengaruh terhadap sumber daya manusianya, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena sistem kerja yang sistematis dan terkoordinasi. Nah, jadi dalam perusahaan maupun organisasi, jika ada SIM di dalamnya, maka segala data-data anggota itu terkoordinasi dan beberapa anggota juga akhirnya terkoordinasi dengan baik. Dan segala apapun rencana akan sistematis dan tersusun secara sistematis. Lalu dampak lainnya dari sistem informasi manajemen ini juga seperti meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya bahan dalam organisasi. Nah, jadi dengan adanya sistem informasi manajemen ini juga mengatur ataupun mengelola biaya dalam organisasi. Jadi diibaratkan dalam organisasi ini kita ingin melakukan suatu kegiatan, itu akan membutuhkan biaya-biaya kan untuk melancarkan suatu kegiatan tersebut. Nah, dengan adanya sistem informasi manajemen ini, kita akan dapat melihat dan berprediksi jauh tentang seberapa besar biaya yang kita butuhkan dalam kegiatan tersebut. Nah, selain itu juga dampak implementasi sistem informasi manajemen dalam perusahaan maupun organisasi juga masih terdapat banyak sekali ya. Jadi sejalan dengan perkembangannya zaman, sistem informasi jadi tidak terpisahkan dalam berjalannya suatu perusahaan maupun organisasi. Jadi sistem informasi itu dibentuk agar memberikan informasi-informasi ya yang akurat serta tepat sebagai acuan dalam proses pengambilan suatu keputusan. Selain itu juga dengan berkembangnya teknologi informasi, manajemen dimudahkan dalam mengawasi jalannya roda perusahaan. Gabungan antara sistem informasi dengan teknologi informasi yang baik akan menghasilkan kinerja yang baik pula.
Nah, ditambah lagi dengan adanya pengendalian internal ataupun pengendalian dari dalam yang menghindari perusahaan dari berbagai kesalahan ataupun masalah-masalah yang akan timbul. Kemudian sistem informasi manajemen ini juga membuat perencanaan itu menjadi terarah karena semua ini berasal dari informasi yang akurat. Lalu juga angka dalam laporan keuangan adalah valid ataupun tidak bisa diubah-ubah ataupun tetap karena itu berdasarkan sistem ya, dan memudahkan juga manajemen dalam menganalisis kondisi perusahaan. Lalu dampak sistem informasi manajemen juga dapat melacak data maupun informasi yang didapat lebih cepat. Nah, lalu dalam menentukan strategi dalam persaingan dapat ditentukan dengan baik. Nah, jadi dalam sistem informasi ini juga memiliki nilai guna tersendiri untuk membantu aktivitas bisnis dan mengidentifikasi peluang. Nah, jadi nilai guna tersendiri maupun dampak penerapan bagi perusahaan ini terdapat dua. Jadi ada aktivitas utama dan yang kedua adalah aktivitas pendukung. Jadi ada pun pembagian atas aktivitas pendukung itu ada 4. Jadi yang pertama itu administration atau manajemen. Jadi di dalam hal ini dapat membantu perusahaan untuk mengkoordinasikan transaksi dan kejadian dalam perusahaan agar menjadi lebih teratur agar bisa dianalisis oleh perusahaan di dalam manajemen. Lalu ada human resource. Jadi ini human resource ini adalah aktivitas yang membantu perusahaan mengenai seluruh sumber daya manusia yang perusahaan miliki, termasuk di dalamnya informasi mengenai prestasi karyawan sehingga memudahkan manajemen mengetahui apa saja kebutuhan karyawan dalam perusahaan. Nah, jadi lalu ada teknologi. Jadi yang kita ketahui juga, jadi teknologi ini memiliki peran yang sangat banyak ya dalam membantu perusahaan dalam berbagai kegiatan. Jadi dengan bagusnya desain sistem yang baik dalam perusahaan itu dapat mengetahui keunggulan kompetitifnya. Lalu ada lagi procurement. Nah, jadi dengan adanya sistem terkomputerisasi, jadi memudahkan perusahaan mencari data dan menganalisis untuk kemudian menentukan strategi perusahaan ke depannya. Nah, jadi itu adalah 4 aktivitas pembantu di dalam nilai guna. Nah, sedangkan komponen aktivitas utama dalam nilai guna itu ada 5. Jadi yang pertama itu logistik. Nah, dengan adanya komputerisasi, jadi dalam sistem gudang ini perusahaan kita ini dapat mengetahui kebutuhan perusahaan untuk melakukan produksi sehingga tidak adanya keterlambatan dalam pengadaan bahan baku ataupun pendukung lainnya. Lalu yang kedua ini operation. Jadi seluruh mesin yang digunakan ini dapat kita atur dengan menggunakan komputer sehingga menghemat pengeluaran. Lalu yang ketiga sales dan marketing. Jadi dengan adanya komputerisasi
sistem penjualan, perusahaan ini dapat mengetahui produk apa yang sedang dibutuhkan konsumen, sehingga memberikan perusahaan peluang untuk menambah penjualannya. Lalu yang keempat ini ada servis. Nah, jadi sistem ini membantu perusahaan dalam hal mengelola peralatan yang dimiliki. Nah, jadi perawatan dalam peralatan itu dapat membuat perusahaan terhindar dari kerugian akibat adanya kerusakan dalam peralatan. Nah, yang kelima itu ada logistik. Jadi sistem ini membantu perusahaan memasarkan produknya. Jadi tentunya berkaitan dengan kemajuan usaha yang menyangkut tentang laba ataupun keuntungan yang akan didapati oleh perusahaan tersebut. Jadi dengan adanya rantai distribusi yang baik, itu akan dapat memenuhi kebutuhan konsumen, bahkan dapat menciptakan pelanggan-pelanggan yang baru. Nah, lalu juga sistem informasi juga membantu pencapaian keunggulan kompetitif. Jadi informasi yang dihasilkan dari sebuah sistem informasi strategis seringkali membuat perusahaan mengubah prosedur operasi. Nah, lalu mengubah produk yang dihasilkan, perilaku organisasi, dan bahkan mungkin mengubah susunan manajemen perusahaan. Nah, untuk mencapai tujuan perusahaan dan keunggulan kompetitif dari para pesaingnya. Nah, jadi untuk mencapai suatu keunggulan dibutuhkan sistem informasi yang tepat dan terkoordinasi dengan baik dari teknologi, organisasi, ataupun manajemen itu sendiri. Nah, jadi keunggulan kompetitif dapat mengarah kepada pemanfaatan informasi untuk mendapatkan peluang yang besar yang mungkin dicapai perusahaan tersebut. Nah, jadi yang sudah saya dapati mengenai kasus sistem informasi manajemen ini, terdapat salah satu contoh perombakan manajemen yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan keunggulan kompetitifnya. Kembali. Jadi contohnya saja itu pada tahun 1999, jadi dalam perjalanan setiap tahunnya, itu namanya pabrik Nissan yang ada di Jepang itu mengalami kerugian hingga produk-produk yang dia hasilkan itu dilupakan. Lalu pada tahun 1998, jadi utangnya itu sudah mencapai 200 triliun rupiah. Jadi tentunya kondisi ini membuat kondisi Nissan semakin memburuk. Jadi melihat kondisi ini, perusahaan atau otomotif dari Eropa itu membeli 37% dari saham Nissan, dan untuk menyelamatkan perusahaan otomotif Eropa yang dipimpin oleh Renault pada saat itu meminta posisi CCO Nissan. Nah, jadi Renault tadi akhirnya ditunjuk menjadi CEO dari Nissan. Nah, jadi dua strategi yang dilakukan oleh Renault tadi untuk mendapatkan kembali keunggulan dari Nissan ini, dia melakukan pengembangan produk dalam produk Nissan ini.
Dan dalam pengembangannya ini harus dilakukan dengan cepat agar segera ditingkatkan lagi kapasitas dari produk dari Nissan itu sendiri. Nah, jadi keputusan ini itu sangat berpengaruh banget bagi dan memberikan pengaruh yang sangat besar bagi produknya si Nissan. Nah, jadi dengan demikian Renault bisa merubah rancangan manajemen dalam perusahaan si Nissan untuk mengembangkan kembali produk dari Nissan. Jadi sistem informasi manajemen ini membantu memperbaiki dalam perencanaan, penerapan maupun pengendalian keputusan dalam suatu perusahaan agar dapat memberikan pengembangan kembali terhadap produk yang telah dihasilkan dan bisa mencegah berbagai masalah yang akan timbul dalam perusahaan maupun organisasi. Nah, sekian penjelasan mengenai dampak penerapan sistem informasi manajemen dalam perusahaan maupun organisasi. Jadi apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Semoga tayangan ini memberikan manfaat bagi yang mendengarkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.